belajar lagi bagian dari firman Tuhan. Judulnya akan ada di tengah-tengah, dan saya akan mengajak Bapak Saudara sebentar melihat sejarah, yaitu di abad 15 itu kira-kira 500 tahun yang lalu apa yang terjadi di sana. Ada yang tahu gambarnya siapa ini? Fotonya siapa? Iya, ini Bapak Martin Luther. Bapak Martin Luther, dia lahir di 1483 dan meninggal tahun 1546. Dan ya, dia hidup di abad ke-5, itu sekitar 500 tahun yang lalu. Bapak Martin Luther ini adalah seorang pastor dan dia juga ahli kitab dari Jerman. Bapak Martin Luther ini sangat terkenal dengan tulisannya yang singkat dan yang berbunyi sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Artinya hanya Alkitab, hanya anugerah, dan hanya percaya. Ya, tulisan ini sangat terkenal sampai sekarang. Ada begitu banyak orang Kristen yang percaya ini dan dipakai menjadi moto dalam hidupnya, menjadi nilai dalam hidupnya. Ya, ada yang salah dengan hanya Alkitab? Tidak ada ya. Setuju ya? Hanya Alkitab? Hanya Alkitab. Terus kemudian hanya anugerah, betul atau salah? Betul. Dan hanya iman, betul atau salah? Nah, nanti kita lihat ya. Sebelum kita lihat tentang khususnya sola fide atau hanya percaya, kita lihat sebentar tujuannya, mengapa tulisan ini, mengapa kata-kata ini dipublikasikan, ditulis dan disampaikan ke banyak orang. Pasti ada alasannya. Kita lihat keadaan gereja di abad 15. Pada waktu itu ada pastor atau sekarang pendeta ya, pastor yang berkata, yang memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk membangun gereja. Jadi ada orang-orang yang menyumbang untuk pembangunan gereja. Orang-orang yang menyumbang ini diberi surat, kertas, disebut kertas indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi adalah surat penghapusan atas siksa dosa sementara untuk dosa-dosa yang sudah diampuni di api penyucian, tempat sementara. Nanti kita lihat tentang api penyucian ini, yang dapat dimohonkan untuk diri kita sendiri maupun untuk jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Pada waktu itu gereja punya percaya bahwa sebelum orang itu masuk ke surga, pada waktu orang itu mati, orang itu mampir dulu. Sebelum ke surga, dia mampir dulu kemana? Mampir dulu ke namanya tempatnya api penyucian. Bagi orang yang sudah selamat dan lepas dari api neraka, atau bagi orang yang akan masuk surga, mereka akan mampir dulu, diletakkan di api penyucian. Itu ajaran gereja di abad 15 ya. Tapi khusus untuk orang-orang yang suci itu tidak mampir ke api penyucian, langsung direct, langsung masuk ke surga, jalan tol dari bumi meninggal langsung ke surga. Tapi orang-orang yang percaya, orang Kristen pada umumnya sebelum masuk ke surga itu mampir dulu di mana? Di api penyucian. Di api penyucian inilah, di tempat ini orang-orang yang punya dosa-dosa kecil, mereka percaya ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, orang itu mati langsung masuk neraka. Kalau dosanya kecil, orang itu sebelum mati, dia kalau dosanya kecil dia masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, dia masuk ke tempat api penyucian. Di sana dia dibersihkan dulu, baru kemudian masuk ke surga. Nah, surat indulgensia ini adalah surat yang memampukan orang itu tidak mampir ke api penyucian.
Orang itu walaupun punya dosa-dosa kecil, dia bisa sebentar saja di api penyucian, dan atau dia bisa langsung masuk surga. Itu ajaran gereja di abad ke-15. Ajaran itulah yang membuat Martin Luther ingin menunjukkan Alkitab tidak seperti itu. Maka muncullah tulisan sola scriptura, sola gratia atau gracia, dan sola fide. Nah, kita akan belajar tentang sola fide, yaitu hanya percaya. Ya, bisa ikuti saya ya Bapak Ibu untuk bisa lebih nempel di telinga. Sola fide. Sola fide. Apa itu sola fide? Hanya percaya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak Ibu Saudara, apakah dengan hanya percaya orang bisa diselamatkan? Atau hanya percaya sama dengan selamat? Bapak Ibu jangan jawab dulu. Saya akan bacakan beberapa ayat, nanti Bapak Ibu Saudara hanya menjawab. Gitu ya. Ayat pertama yang ingin saya bacakan adalah di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Satu. Yang kedua, di Kisah Para Rasul 16:31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 3. Tetapi tanpa iman, tanpa orang itu percaya kepada Tuhan, orang itu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan bahwa Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada 3 ayat yang sudah kita baca, ya. Saya coba ringkas ayat itu dengan tulisan yang pendek. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, diselamatkan oleh iman. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, percaya kepada Tuhan Yesus selamat. Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman, kalau orang itu tidak percaya, orang itu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya saya ajukan lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Dengan 3 ayat di atas, apakah dengan hanya percaya orang bisa diselamatkan? Coba lihat, perhatikan 3 ayat ini. Yang saya tulisan hijau ini. Dari 3 ayat ini, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah dengan hanya percaya orang bisa diselamatkan? Saya ingin Bapak Ibu angkat tangan saja ya. Siapa yang berkata bisa? Ya, pertanyaan sekali lagi, apakah dengan hanya percaya orang bisa diselamatkan? Siapa yang berkata bisa? Masih sedikit. Sekali lagi, menurut tiga bagian kitab suci ini tertulis diselamatkan oleh iman, percaya kepada Yesus, diselamatkan. Percaya, selamat. Percaya, selamat. Percaya, berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah dengan hanya percaya orang bisa selamat? Siapa yang setuju? Oke, saya mau masuk yang lebih dalam lagi ya. Bapak Ibu lihat ini. Sekali lagi, apakah hanya dengan percaya kita bisa selamat? Atau apakah dengan percaya orang bisa selamat? Bapak Ibu setuju yang ini atau yang ini? Yang percaya ya, bukan hanya percaya ya. Ya, dari 3 hal tadi, apakah hanya dengan percaya orang bisa selamat? Tidak. Tapi kitab suci tertulis
karena percaya mereka selamat, bukan hanya percaya, tapi karena mereka percaya dia selamat. Ya, kita sudah lihat ini. Jadi orang yang selamat itu orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi apakah itu titik? Belum, masih ada koma. Nanti Bapak Ibu lihat membaca 4 bagian dari kitab suci lagi. Nanti kita akan tahu firman Tuhan secara keseluruhan. 1 ayat atau 2 ayat itu kita tidak boleh memakai sebagai satu kebenaran. Kita mesti melihat banyak ayat lagi untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebenaran, sebagai nilai, sebagai prinsip hidup kita. Kita sudah lihat bahwa dengan percaya kita selamat, bukan hanya percaya. Mari kita lihat beberapa ayat lagi. Roma pasal 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Roma pasal 1 ayat 5. Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 2 ayat lagi. Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan, padahal kamu tidak taat apa yang kukatakan. Jangan teriak Tuhan, Tuhan, aku menolak kamu. Lengkapnya seperti itu. Di sini tidak melakukan, tidak taat. Terakhir Yohanes 16 ayat 21, barang siapa memegang perintahku, barang siapa tahu kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, tahu firman Tuhan dan taat dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya coba ringkas lagi 4 bagian dari kitab suci ini. Mereka Roma pasal 1 ayat 5 tadi ada percaya dan taat. Ibrani 5:9 itu taat. Lukas 6:46 itu tidak melakukan, tidak taat dan ditolak sama Tuhan. Yohanes 14:21 yang tahu firman Tuhan dan taat dan melakukan, dialah yang mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi dia, menunjukkan dirinya kepada dia. Pertanyaan saya lagi kepada Bapak Ibu Saudara, berdasarkan beberapa ayat ini, apakah dengan hanya percaya orang bisa diselamatkan? Tidak. Jadi bagaimana supaya kita bisa selamat atau memperoleh surga? Ini adalah hasilnya dari 7 bagian dari kitab suci. Kita tahu orang bisa diselamatkan bukan hanya iman, tetapi orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu dan percaya, kemudian orang yang taat firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ini 2 kata ini itu kita masukkan dalam diri kita, ya. Percaya dan taat, percaya dan taat, percaya dan taat, percaya dan melakukan, percaya dan melakukan, percaya dan melakukan. Ini 2 kata yang harus terus ada di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati kita. Itu seperti sebuah kata yang tidak boleh ada, salah satu, dua-duanya harus ada, yang seimbang seperti sayap Raja Wali. Ya, di sini Pak Loki sering menyatakan kedua sayap Raja Wali itu seperti firman dan roh. Tapi kali ini saya tambahkan satu, kedua sayap Raja Wali itu adalah juga seperti iman, percaya dan taat, percaya dan taat. Ini adalah keseimbangan yang harus ada dalam hidup kita. Kita datang ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara, datang itu untuk belajar, untuk tahu kehendak Tuhan, betul ya? Setelah tahu, diapakan firman Tuhan, kehendak Tuhan? Dilakukan. Nah itu, jadi tahu untuk dilakukan. Jadi itu akan membuat kita seperti sayap Raja Wali. Sayap yang kanan itu percaya, sayap yang kiri itu taat.
percaya, taat. Bapak Ibu punya dua tangan ya, bisa sama saya gini, ya percaya, taat, percaya, taat, percaya, taat gitu ya. Ingat ya, kalau Pak Bagi olahraga, percaya, taat gitu ya. Percaya, taat gitu. Bagi Raja Wali sendiri, kalau punya dua sayap, itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Keseimbangan dua sayapnya, kalau sama-sama sehat dua sayapnya, maka itu apapun yang Raja Wali kerjakan itu bisa sampai ke tujuan-tujuan. Raja Wali hidup salah satunya adalah untuk makan dan untuk bersarang. Itu sarangnya di tempat yang tinggi, nanti kita lihat fotonya. Bapak Ibu kalau lihat wajahnya Raja Wali itu angker enggak? Angker ya. Siapa yang pernah pegang Raja Wali? Pernah pegang siapa? Oh tidak. Bapak Ibu bisa pergi ke Bonbin ya. Siapa tahu Bonbin enggak? Ya, pergi ke sana bisa pegang Raja Wali. Itu ada Raja Wali yang kita bisa foto sama Raja Wali atau anak singa atau anak gajah sebenarnya. Yang pegang gajah pernah ya? Dan di sana ada Raja Wali, Bapak Ibu juga bisa pegang. Orang yang pegang Raja Wali itu tangannya dilapisi oleh sarung tangan dari kulit. Kenapa mesti dikasih sarung tangan dari kulit? Raja Wali bahaya. Sekali nyakar, sekali nyocok, itu kulit dan daging bisa terkelupas. Jadi bahaya sekali. Makanya orang yang pegang Raja Wali itu memberi pemakai sarung tangan kulit, supaya kalau dicocok, dipatuk, itu kulitnya yang kena, sarung tangan kulit. Raja Wali ini sangar wajahnya, tapi kalau pincang, dia tidak berfungsi apa-apa. Dia yang pemburu, dia menjadi yang diburu nanti. Ya. Dan kalau seimbang apa yang terjadi, maka Raja Wali ini juga akan bisa dengan sayap yang kuat dan seimbang, sama-sama sehat, maka Raja Wali ini bisa tujuan untuk cari makan bisa tercapai. Itu ular besar atau kecil? Ada Raja Wali itu yang kalau tidak salah itu sayapnya itu 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, itu besar sekali. Saya pernah lihat di Animal Planet di TV itu anak kambing itu bisa diangkat, gitu loh. Jadi memang ini burung yang besar. Jadi kalau saudara bayangkan kalau Raja Wali ini sayap lebarnya kedua sayap ini 2 meter, berarti ini bukan ular yang kecil, itu ular yang besar. Dengan sayap yang sehat, maka tujuan untuk mencari makanan itu tercapai. Dan ini dia bukan saja ular, tapi ikan yang besar juga bisa diambil dan dibawa pulang ke sarangnya. Ini binatang apa ini? Saya juga nggak begitu jelas. Kelihatannya ini mungkin kayak kelinci ya, atau tikus yang besar itu. Apa namanya saya lupa. Tapi saudara lihat bahwa dengan adanya sayap yang sehat, maka tujuannya tercapai. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara juga lihat bahwa dengan kedua sayap yang kuat itu, maka Raja Wali akan bisa terbang tinggi dan tinggal di tempat-tempat yang tinggi. Tinggal di tempat-tempat yang tinggi, itu luar biasa. Jadi keseimbangan kedua sayapnya itu bisa menghasilkan kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraih oleh Raja Wali itu. Saya percaya kalau iman dan percaya dan taat kita itu terus setiap hari berjalan bersama-sama. Kita tahu firman Tuhan, kita taat. Kita tahu firman Tuhan, kita taat, itu kita seperti terbang, Raja Wali, terbang tinggi. Kalau kita terus lakukan sehingga tujuan surga itu bisa tercapai nantinya. Ya, itu luar biasa. Bagaimana kalau tidak seimbang? Ya lumpuh. Nah, ini Raja Wali yang tidak bisa terbang, sayapnya itu terluka. Nggak tahu kena tembak atau nggak tahu dia bertengkar sama temannya, tapi lumpuh. Kalau lumpuh bisa terbang enggak? Tidak bisa terbang. Yang dulu kalau sehat ya, dia itu ngejar mangsa. Tapi kalau sudah lumpuh satu, dia ngejar mangsa atau dia akan dikejar oleh musuh lain. Dia akan dikejar oleh musuh lain. Mungkin ular
yang akan membunuh dia atau memakan dia. Tidak ada kekuatan sama sekali untuk menjadi seperti seekor raja wali yang gagah. Dan kita melihat di dalam kekristenan juga sama. Kalau orang hanya percaya saja tapi tidak taat, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang Kristen yang lumpuh, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain, orang Kristen yang di rumah suami bisa menjadi berkat bagi istri, istri bisa menjadi berkat bagi suami. Tapi kalau hanya percaya tidak taat firman Tuhan, biasanya di mana-mana orang ini akan lumpuh secara rohani dan jadi masalah. Di rumah jadi masalah, di kerjaan jadi masalah, di sekolah jadi masalah, di gereja isinya jadi masalah. Karena lumpuh secara rohani. Kenapa? Hanya percaya tok, hanya mendengar tok, tidak taat. Itu bahayanya. Ya, lebih baik kalau ada masalah coba koreksi diri. Kenapa kok ini banyak masalah di keluarga? Apakah memang penyebabnya istri saya atau anak saya atau saya yang jadi penyebab karena saya tidak taat? Tapi kemungkinan kebanyakan masalah-masalahnya tidak selesai dalam hidup kita itu seringkali karena kita tidak taat sama firman Tuhan. Ya, kita keras hati dan mau menyalahkan orang, melihat orang terus tidak bisa melihat bahwa dirinya sendiri juga sebagai pembawa masalah. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau dua-duanya sehat maka itu akan seimbang, tetapi kalau salah satu lumpuh, hanya percaya saja dan tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan, maka orang Kristen itu seperti raja wali yang hanya punya satu sayap yang sehat. Satu sayap yang lumpuh, dia tidak akan bisa menjadi perkasa seperti yang raja wali harapkan sebagai seekor raja wali. Kalau Petrus tidak taat akan kehendak Tuhan, maka dia akan tetap menjadi Simon, orang yang labil, orang yang menjadi troublemaker, pembuat masalah. Ya, orang yang mudah ragu-ragu, mudah marah, tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi kalau dia mau diubahkan oleh Tuhan, mau berubah dan taat, maka dari Simon dia menjadi seorang Petrus, orang yang kokoh, hebat, orang yang mau mati untuk Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan membela kebenaran. Itu luar biasa. Kasus yang sama sebetulnya itu juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa antara percaya, tahu percaya dan taat dan melakukan itu sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Bapak Ibu Saudara naik bis gitu ya. Siapa yang pernah naik bis? Umum ya, banyak ya, pulang ke rumah ya. Ya, ada yang rumahnya Madiun, rumahnya Malang, rumahnya mana lagi? Solo, Jogja gitu ya. Ini bis ini saya sering naik ke Solo kalau sedang kuliah. Ya, saya biasanya naik bis itu jam 10 malam. Terus saya di bis pagi-pagi jam 4, setengah 4 atau jam setengah 5 sampai ke Solo. Kenapa saya naik bis? Karena saya tahu ini bis dengan merek tertentu. Ini kalau ini saya lihat bis Eka. Ya, ada cukup banyak bis-bis yang lain, merek-merek yang lain yang antara Surabaya dan Solo. Kenapa saya naik Eka? Karena saya tahu bahwa Eka ini kalau naik bis Eka ini bisnya itu hati-hati, enggak asal ngebut nyari penumpang gitu ya, hati-hati. Saya sangat sedikit mendengar bahwa bis ini kecelakaan, sangat sedikit sekali. Tapi merek-merek yang lain itu bolak-balik kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, kalau naik bis yang mana? Yang aman atau bis yang mudah kecelakaan? Yang aman ya. Saya juga gitu loh. Saya tahu bis ini aman, yang saya lakukan apa? Tindakan saya duduk di bis itu dan saya tidur sampai pagi. Jadi saya percaya dan saya melakukannya. Tindakan saya adalah naik ke bis itu. Karena saya percaya kalau saya bisa sampai bis ini sampai ke Solo dengan aman. Jadi antara
percaya dan melakukan, taat dan melakukan itu satu paket sebetulnya. Bapak Ibu Saudara, yang sama juga terjadi ketika Bapak Ibu Saudara naik kereta api. Pernah lihat foto ini? Dari negara mana? Di Indonesia atau bukan ini? Bukan ya? Ya, yang pasti bukan di Indonesia ini. Kelihatannya ini di India, kelihatannya. Ya, cuma tidak tertulis di India. Gak boleh sebetulnya ya, boleh atau enggak ini? Ya, kenapa enggak boleh? Bahaya, orang ini bisa jatuh, kalau ini jalan cepat, orang ini bisa jatuh dan akhirnya mati. Tapi pertanyaan saya, kenapa orang-orang itu tetap naik kereta api? Pertama, karena dia tahu, kalau dia naik kereta api ini, dia pasti sampai tujuan. Karena dia tahu kereta api ini aman, maka tindakan dia adalah naik kereta api itu. Dia melakukannya. Jadi Bapak Saudara tahu antara percaya dan melakukan, percaya dan taat itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi masalahnya antara percaya dan taat itu juga tidak banyak kita ikuti di dalam firman Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari antara percaya dan taat, percaya dan melakukan itu satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Nah, tapi sekali lagi ya, jangan diikuti ini. Tapi ini hanya contoh bahwa orang yang naik ke atas pun dia tetap percaya bahwa dia akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Seharusnya sih seperti ini ya. Jadi naik kereta api tinggal di dalam. Ya, kereta apinya sekarang Bapak Ibu juga bisa ngecas HP, ngecas laptop. Ya, tenang gitu loh. Percayalah bahwa dengan kereta api akan sampai ke Jakarta 8 atau 10 jam kemudian. Ada yang pernah naik pesawat? Daya. Ya, kenapa seseorang naik pesawat? Karena pertama dia percaya bahwa dengan pesawat ini dan dengan pilot yang bagus, maka 1 jam kemudian, 1 jam seperempat dari Surabaya dia pasti sudah sampai Jakarta. Jadi percaya dan masuk, tindakannya adalah membeli tiket dan masuk. Jadi percaya dan melakukan itu satu paket. Bapak Ibu nggak mungkin percaya enggak kalau naik pesawat terbang itu aman ke Jakarta. Oh ya saya percaya, tapi kamu mau masuk enggak? Aku enggak mau masuk. Oh, berarti itu enggak percaya kan? Jadi antara percaya dan melakukan itu satu paket. Sama kalau Bapak Ibu ke dokter, kenapa Bapak Ibu ke dokter? Karena percaya kalau Bapak Ibu ke dokter pasti ditolong, sembuh. Nah, tindakan Bapak Ibu percaya adalah dengan datang. Bahkan kalau dokter itu memberi resep obat yang mahal, Bapak Ibu beli enggak? Beli, karena percaya. Di dalam percaya Bapak Ibu juga ada tindakan untuk melakukannya. Juga ibu yang mengandung percaya kalau anaknya yang di dalam kandungan itu pasti bisa terawat dengan baik ditangani oleh dokter. Oleh sebab itu Bapak Ibu pergi ke dokter. Mau nggak Bapak Ibu pergi ke tetangga? Tolong periksa anakku dalam kandungan sehat enggak? Enggak mau kan ya? Kenapa? Karena enggak percaya. Kalau enggak percaya juga enggak taat ke sana. Datang aja ke tetangga itu. Gitu loh. Bapak Ibu pasti bilang, aku enggak percaya dan aku enggak mau taat. Tapi kalau ke dokter, Bapak Ibu percaya dan taat. Itu satu paket yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya di hadapan Tuhan kita melakukan hal yang sama. Setiap datang ke gereja, setiap dengar firman Tuhan, selalu punya tujuan yang kita mesti tahu, yaitu tahu firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan dan melakukan. Maka sebetulnya kita akan lihat dari waktu ke waktu akan ada selalu perubahan hidup. Itu sebetulnya kekristenan yang sehat, yang betul itu seperti itu. Bukan hanya oleh iman, bukan hanya percaya, tapi percaya dan taat. Ada 2 kasus yang akan kita lihat pada malam hari ini. Kasusnya Saul. Ini Saul yang ketemu dengan Samuel. Di 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan 23 dan 26 berkata, ini firman Tuhan datang pada waktu Saul tidak taat. Apa yang Tuhan katakan mengenai ketidaktaatan?
Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar ceritanya, tidak tahu dalam hal apa. Tapi poin yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat, apa yang Tuhan pandang dari kacamata Tuhan, ketidaktaatan itu seperti apa. 1 Samuel pasal 15, dan Samuel berkata, apakah Bapak Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan kurban-kurban persembahan, sama seperti mentaati suara Yahweh. Dengan kata lain, dari hijau ini, Bapak Yahweh senang dengan ketaatan. Kalau zaman sekarang, persembahan itu Bapak Ibu memuji Tuhan, Bapak Ibu memberi persembahan, Bapak Ibu memberi waktu untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu. Boleh nggak memberi persembahan? Boleh, ya kan? Boleh nggak datang ke gereja? Boleh. Tapi inti semua dari persembahan datang ke gereja, mendengar firman Tuhan adalah untuk taat. Dan Tuhan bilang melalui Samuel berkata, apakah Bapak Yahweh senang dengan persembahan-persembahan dan kurban bakaran persembahan? Apakah Bapak Yahweh senang dengan pelayanan kita? Sama seperti mentaati suara Bapak Yahweh. Dengan kata lain, Bapak Yahweh itu senang kalau orang itu taat, gitu loh. Kalau dibalik, kalau orang tidak taat, Bapak Yahweh seperti apa? Kalau orang Kristen tidak taat, Bapak Yahweh tidak senang, dan itulah yang terjadi. Ketahuilah bahwa mentaati lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bapak Ibu memuji Tuhan, memberi persembahan, melayani, itu baik. Tapi ada bagian-bagian, kalau ada bagian dalam hidup kita yang tidak taat firman Tuhan, itu menyedihkan hati Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu melayani juga mesti dilengkapi dengan ketaatan yang sepenuhnya. Apapun yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, belajar, ditaati. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Ketahuilah mentaati lebih baik daripada mempersembahkan kurban, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab dosa ramalan adalah pemberontakan, dan kejahatan serta penyembahan terafim adalah kedegilan. Sebab engkau telah menolak firman Bapak Yahweh, sebab karena engkau tidak taat, maka dia juga menolak engkau menjadi raja. Karena engkau menolak firman Tuhan, engkau tidak taat, maka Tuhan akan menolak engkau. Dengan kata lain gini Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan itu dipandang serius oleh Tuhan. Itu serius nilainya di hadapan Tuhan. Bukan sekedar ya sudah kamu enggak mampu ya wis lah gitu, enggak gitu. Tuhan memandang serius, ketidaktaatan itu hal yang serius. Jadi kita juga belajar memandang hal yang sama, bahwa tidak taat itu serius. Ayo Bapak-bapak cek apakah kita sudah belajar taat firman Tuhan, mengasihi istri, memberi waktu untuk mendengar istri. Ibu-ibu juga cek apakah selama ini juga sudah belajar menghormati suami. Ya, tidak banyak main gosip sana, gosip sini, tapi mendoakan kalau ada suami punya masalah, apakah Bapak Ibu, Ibu-ibu sudah mengambil bagian di dalam menasihati dan berdoa. Itulah yang firman Tuhan ajarkan, itu yang dikerjakan dalam hidup kita. Anak-anak apakah sudah belajar taat dengan sepenuhnya kepada orang tua? Kita sebagai warga negara Indonesia apakah sudah belajar taat kepada aturan-aturan yang Tuhan buat melalui pemerintah? Itu adalah bagian kita taat kepada seluruh kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketaatan itu penting. Ketidaktaatan itu nilainya serius di hadapan Tuhan. Bukan dosa kecil, bukan remeh, bukan sepele, tapi itu hal yang penting di hadapan Tuhan. Jadi tidak taat itu nilainya sama dengan juga menolak Tuhan. Dan Tuhan punya respon yang sama, yaitu menolak orang yang tidak taat. Namun Samuel berkata kepada Saul, aku tidak akan kembali bersamamu karena engkau telah menolak Bapak Yahweh, firman Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh telah menolak engkau menjadi raja atas Israel. Yang terakhir kasus Abraham. Ini kira-kira Abraham yang keluar dari Ur Kasdim. Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata, karena beriman, karena percaya,
maka Abraham taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memanggilnya dan menyuruhnya pergi ke negeri yang Tuhan janjikan kepadanya, lalu Abraham berangkat dengan tidak tahu kemana akan pergi. Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang dan tidak mengerti. Tapi karena Tuhan berkata, Abraham kamu pergi, maka firman Tuhan ditaati dengan betul. Dia akhirnya berangkat. Pokoknya langkah pertama berangkat, itu dulu. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa antara percaya dan taat itu satu paket. Kalau Bapak Ibu bilang percaya Tuhan, buktinya adalah dengan hidup dalam ketaatan. Jadi karena Abraham percaya, maka Abraham tindakannya apa? Taat dan melangkah, mulai berangkat. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya, maka tindakan selanjutnya adalah berjalan dalam ketaatan. Itu adalah bentuk yang sebetulnya Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua pada sore hari ini, ya. Antara iman, antara percaya dan taat itu harus seimbang. Seberapapun yang firman Tuhan yang Bapak Ibu tahu sebagai kebenaran, ya minta Bapak Ibu belajar ditaati. Pak, aku nggak mampu Pak, berat. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kuduslah yang akan memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan buat kita.